Mari kita membaca kitab suci dari Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12, kita akan membaca bersama-sama. Semua buka kitab suci Ibrani pasal ke-12, kita akan bersama-sama membaca beberapa ayat. Kita membaca ayat yang ke-14, 15 dan 16 sampai dengan 17. Ibrani pasal 12 dari 14 sampai 17 kita membaca bersama-sama. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tiada seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan timbul akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami sangat berterima kasih atas firman yang kudus, kebenaran yang kekal yang sudah Tuhan karuniakan melalui wahyu kepada para nabi dan para rasul. Kami berterima kasih apa yang tercatat dalam kitab suci menjadi pedoman, menjadi petunjuk bagi hidup kami masing-masing. Kami berterima kasih karena Roh-Mu diberikan kepada kami untuk mengingatkan kembali semua perkataan yang diucapkan Tuhan kepada kami, dan memberikan kepada kami pencerahan melalui kebenaran yang tidak berubah, serta membawa gereja masuk ke dalam segala kebenaran yang sudah Tuhan wahyukan. Kami berdoa kiranya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami pada pagi ini juga. Urapi hamba-Mu yang hina ini, sehingga dia boleh menjadi saluran yang sungguh-sungguh boleh membawa keluar semua yang Tuhan ingin kami mengerti di dalam ayat yang kami baca. Dengar doa kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap orang yang hadir pada pagi ini yang menanti firman Tuhan. Tuhan beri keausan kepada kami. Tuhan memberikan kami sesuatu kerendahan hati untuk mau dihajar, mau menerima pendidikan dari Tuhan sendiri. Singkirkan kuasa setan dan segala anasir jahat. Keluarkan dia dari diri kami dan dari kebaktian ini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dengan 2 kali khotbah kita membicarakan ganjaran dari Tuhan, hajaran, didikan dari Tuhan. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat perlu sekali bagi anak-anak Tuhan. Apakah sebabnya begitu banyak orang Kristen sekarang hanya mau berkat, hanya mau anugerah, hanya mau segala kesuksesan dan segala yang lancar dalam hidup manusia? Alkitab tidak mengajar setimpang seperti itu. Alkitab mengajar kepada kita Tuhan yang mengasihi, juga adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang memberi berkat, juga Tuhan yang berhak menerima kembali segala hadiah yang diberikan. Tuhan yang memberi kelancaran, juga Tuhan yang memberikan hambatan, memberikan pengajaran kepada kita. Saudara-saudara sekalian, pengajaran-pengajaran dari Tuhan begitu berharga, karena itu mengukir semua kairos-kairos di dalam hidup kita yang tidak boleh kita lupakan, bahkan di dalam kekekalan. Karena ukiran-ukiran yang diberikan, yang dikerjakan oleh Tuhan, justru membentuk kita sehingga kita makin mirip dengan peta dan teladan Tuhan yang seharusnya kita miliki. Saudara-saudara sekalian, Alkitab dengan jelas berkata kepada kita, begitu banyak anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, satu persatu dididik, satu persatu dihajar, satu persatu didisiplin oleh Tuhan Allah sendiri. Tidak ada kecualinya.
Bahkan anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus di dalam dunia, dia harus menderita. Dia bukan diganjar, bukan dihajar, bukan dididik, karena dia adalah yang sempurna, adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Tetapi dia menjadi contoh, dia mau menjadi sempurna melalui ketaatan di dalam penderitaan yang diterima itu. Saudara-saudara, yang tidak berdosa, Yesus Kristus yang sempurna pun harus menderita. Apalagi yang kita berdosa, kita melanggar perintah Tuhan, kita tidak menerima ganjaran daripada Tuhan. Biar kita belajar bagaimana taat. Bukan taat di dalam segala hadiah yang diberikan. Taat pada saat kita memberikan berkat yang besar dan anugerah Tuhan. Taat justru pada waktu ganjaran, pukulan itu tiba kepada kita. Dengan sesuatu pengharapan, dengan sesuatu tujuan yang sudah diwahyukan kepada kita. Oh Tuhan, mengapa Engkau mendidik saya? Mengapa Engkau mendisiplin saya? Mengapa Engkau memukul saya? Mengapa saya harus menerima ganjaran ini? Tuhan berkata, supaya Engkau berbagian di dalam kesucianku. Oh saudara-saudara, berbagian di dalam kesucian Tuhan, inilah bahagia yang paling besar. Berbagian di dalam saham satu company yang sedang maju, itu berkat sementara. Berbagian di dalam kekayaan orang yang sangat terkenal, itu sesuatu berkat yang sementara. Berbagian di dalam harta karun dari orang yang sangat mewah, sangat kaya, yang diberikan kepada engkau, itu satu berkat yang sementara. Tetapi berkat yang paling besar, berbagian di dalam kesucian ilahi. Saudara-saudara, dari kecil sampai besar kita melihat siapa sih bisa hidup suci, siapa bisa hidup sempurna, tidak bercacat celah. Kita melihat begitu banyak orang yang agung, yang besar, yang saleh, yang hebat, yang sangat sempurna. Toh masih mempunyai cacat, masih mempunyai kotoran-kotoran di hidupnya. Tapi Tuhan berkata, aku mau buang itu. Aku akan bersihkan itu. Aku akan membuat engkau disucikan. Karena engkau dididik, dihajar, diganjar. Supaya engkau berbagian dalam kesucianku. Lalu kita telah bicarakan bahwa banyak hal yang bisa dipalsukan. Banyak karunia yang bisa ditiru, dikopi, diimitasi oleh setan. Tetapi satu-satunya hal yang tidak mungkin dikopi, tidak mungkin dipalsukan, itu adalah sifat Allah sendiri. Sifat Allah yang begitu banyak. Di dalamnya ada satu hal yang paling hakiki, yaitu suci. Saudara-saudara, untuk membedakan Allah yang sesungguhnya dan Allah yang palsu, tidak ada kunci lain. Lebih penting daripada kunci ini, suci. Suci, itulah satu sifat dasar dari Allah yang sejati. Saudara-saudara, siapakah juru selamat yang sejati? Siapakah Nabi yang sungguh-sungguh? Siapakah Allah yang menjelma menjadi manusia? Kristus. Dilihat dari mana? Dari hidup yang suci. Bandingkan Kristus dengan nabi-nabi yang lain, engkau akan menemukan God was in Christ. Allah berada di Kristus. Allah yang sejati adalah Allah yang berada di dalam Kristus. Inilah kuncinya. Ini pengertian yang sejati. Allah tidak berada di dalam gedung. Allah tidak berada di dalam gedung ibadah. Allah berada di dalam diri Yesus Kristus. Saya berkata ini bukan berarti tidak mungkin menemukan Tuhan di dalam rumah ibadah. Mungkin. Tetapi Allah pasti berada di dalam diri Kristus yang begitu wujud, yang begitu rela mewahyukan diri. Sehingga Kristus mengatakan, engkau melihat aku, bukan melihat aku. Engkau melihat Allah. Barang siapa yang percaya kepada aku, bukan percaya kepada aku, percaya kepada Dia yang mengirim aku, Dia yang mengutus aku. In Christ we see God. Di dalam Kristus kita menemukan Allah, kita melihat Allah, kita menampak kemuliaan yang kekal, kesempurnaan yang mutlak di dalam diri Kristus tentang Tuhan Allah. Puji Tuhan, di dalam diri Yesus Kristus tidak bercacat celah, tidak berkelemahan daripada moral, dosa, daripada spiritual dan segala sesuatu. Di dalam diri Kristus kita melihat kesucian yang mutlak, kemuliaan yang tidak diselubungi, melihat sesuatu kesempurnaan yang mutlak yang Tuhan rela kita kenal melalui anaknya. Puji Tuhan, kesucian menjadi tanda sifat ilahi yang paling hakiki.
Yesus Kristus berkata dengan satu tantangan moral yang tidak pernah dilawan, yang tidak pernah dikompetisikan oleh orang lain. Tidak pernah ada orang berani mengatakan kalimat seperti itu. Tidak pernah ada orang sudah mengatakan kalimat itu. Tidak pernah ada orang sanggup mengatakan kalimat seperti itu. Siapa di antara engkau yang boleh menunjukkan dosaku? Siapa di antara engkau yang bisa menunjukkan dosaku? Silakan. Tantangan seperti itu belum pernah keluar daripada mulut nabi-nabi, baik Yesaya, Yeskiel, Daniel atau yang lain-lain. Who among you can show forth my sin? Silakan tunjukkan apakah dosaku. Waktu Yesus mengatakan kalimat ini, dia mengatakan kalimat ini di hadapan musuh-musuh agama yang sedang mencari-cari kelemahan dia, yang sedang mengambil kesempatan kalau mungkin menangkap dia, karena mereka disuruh oleh kaum Farisi. Di hadapan musuh, kalau engkau berani mengatakan silakan tunjukkan kelemahanku, tunjukkan salahku. Yang menjadi musuh gampang sekali mengkorek-korek kesalahan orang-orang. Saudara-saudara, kawanmu selalu tutup mata tidak melihat kelemahanmu, tetapi musuh-musuhmu selalu tajam sekali untuk mencari, untuk menemukan, untuk mempaparkan segala kelemahan, segala cacat celah daripada hidup kita masing-masing. Pada waktu Yesus mengatakan kalimat ini, musuhnya mendengar. Dan pada waktu Yesus mengatakan kalimat ini, murid-muridnya mendengar. Siapa murid-murid mereka? Yaitu mereka yang setiap hari hidup bersama dengan dia. Dari pagi sampai malam, mata mereka melihat, memandang, memperhatikan setiap tingkah laku dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau engkau kelihatan suci, kelihatan baik, itu orang lain melihat. Lebih baik jangan tanya orang lain yang satu minggu kelihatan satu kali, bertemu dengan engkau hanya di gereja. Kalau mau tahu hidupmu bagaimana, lebih baik langsung tanya istrimu. Karena dia yang tahu dari pagi sampai malam hidupmu bagaimana. Lebih baik tanya orang yang paling dekat dengan engkau, yang mengelilingi engkau setiap hari. Jadi yang paling gampang menemukan segala dosa, cacat dan kelemahan kita ada dua macam orang. Yang paling dekat dengan kita dan musuh yang mencari kesalahan kita. Justru di hadapan kedua macam orang ini Yesus Kristus berkata, siapa di antara kamu? Musuh, murid? Siapa di antara kamu boleh menunjukkan dosaku? Bagi saya ini adalah tantangan moral yang paling besar sepanjang sejarah dari mana manusia. The greatest challenge in morality in the history of mankind. Ini tercantum di dalam Injil Yohanes. Yesus Kristus berkata kepada musuh, Yesus berkata kepada utusan Farisi, Yesus berkata kepada murid-murid, silakan tunjukkan, silakan beritahu di manakah dosaku. Saudara-saudara, dan bagi saya ini adalah salah satu di antara sekian banyak pertanyaan Yesus yang tak mungkin berhasil dijawab. Ini an unanswerable question, an unanswerable challenge. Satu tantangan yang tidak mungkin dijawab, satu pertanyaan yang tidak mungkin dijawab oleh manusia. Selama 2000 tahun tantangan ini banyak tidak diperhatikan. Tantangan ini banyak dilalaikan oleh manusia. Saya sekarang mengungkapkan sekali lagi, mari kita jawab kalau bisa. Kalau engkau bisa menemukan dosa Yesus Kristus, kalau engkau bisa menemukan atas selang-selang di antara huruf dan huruf memang Yesus berdosa, coba tunjukkan. Saudara-saudara, mau mencari kelemahan-kelemahan dari huruf ke huruf gampang. Baru saya membaca satu makalah seorang ahli yang bisa menemukan semua cacat celah yang berada di bahasa-bahasa, kalimat-kalimat, dan dari situ dia bisa menemukan siapa orang berdosa. Pada waktu saya membaca makalah, hebat sekali caranya menemukan itu, ada logika tersendiri. Dan kalau dengan makalah itu saya bandingkan dengan kalimat ini, saya mengetahui Yesus berani, satu-satunya berani yang menyatakan dia tidak berdosa kepada siapapun di dalam segala zaman, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Kesucian kalau menjadi ciri khas, menjadi keistimewaan, menjadi sifat hakiki daripada Allah yang mengakibatkan kita bisa membedakan siapa yang sejati dan siapa yang palsu. Dari situlah engkau mempelajari satu hal, engkau menguji hamba-hamba Tuhan.
Engkau melihat gereja-gereja. Engkau melihat agama-agama. Engkau menilai mereka menamakan diri nabi-nabi. Atau mereka menamakan diri pendeta-pendeta. Saudara-saudara sekalian. Siapa yang suci. Siapa yang tidak suci. Siapa yang makin mirip Tuhan. Dan siapa yang tidak mirip Tuhan. Dengan jelas ini saksinya. Dengan jelas ini merupakan sesuatu hal yang menjadi bukti. Barang siapa milik Tuhan dan tidak. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan, aku memberi ganjaran kepadamu supaya kamu berbagian di dalam kesucianku. Berarti Tuhan sekarang go public. Tuhan sekarang memberikan saham boleh dimiliki oleh orang lain. Saham apa? Bukan saham dolar, bukan saham uang, bukan saham materi, tapi saham kesucian. Berbagian di dalam kesucian Tuhan. Inilah satu company, the holy company of God. Sesuatu company suci, company kesucian itu dimiliki oleh semua orang yang pernah dihajar oleh Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Jika Tuhan pernah memukul kita, Tuhan pernah mengganjar kita, Tuhan pernah mendidik, mendisiplin kita dengan keras. Supaya kita mempunyai bagian di dalam kesucian Tuhan. We are saved in order to be the partaker of the divine nature of God. Kita dilepaskan daripada kerusakan dunia. Kita ditebus keluar dari kebinasaan daripada zaman. Dan kita boleh mengambil bagian di dalam sifat ilahi. Ini bukan esensi, tapi ini adalah atribut yang dikatakan di divine nature. Not the essential nature of God as a being, but the moral nature of God. In holiness. Di dalam keadilan, di dalam kesucian, di dalam kebajikan, di dalam kasih. Di dalam hal-hal begitu besar. Adil, suci, kasih, bajik. Ini semua sifat ilahi yang paling penting. Di dalam hal-hal ini kalau kita belajar, kita memiliki, kita berbagian. Kita makin mirip Tuhan. Saudara-saudara, orang yang memancarkan kemuliaan Tuhan, memancarkan kebajikan Tuhan. Orang yang memancarkan peta teladan Tuhan, memuliakan Tuhan, memancarkan akan sucinya Tuhan, memancarkan keadilan Tuhan, memancarkan kebajikan Tuhan, memancarkan cinta kasih Tuhan. Makin mengasihi, makin mirip Tuhan. Makin suci, makin mirip Tuhan. Makin adil, makin mirip Tuhan. Makin baik, makin mirip Tuhan. Goodness, holiness, loving kindness, righteousness. Ini semua merupakan kemuliaan Tuhan yang menjadi sesuatu pemancaran daripada sifat surgawi di dalam dunia yang fana ini. Saudara-saudara, jikalau manusia yang lain melihat kesucian Tuhan, melihat melalui hidup kita, maka kita menjadi wakil Tuhan. Jika orang lain melihat cinta kasih yang sungguh-sungguh melalui hidup kita, maka kita wakil Tuhan. Kalau orang lain melihat kebajikan yang sungguh-sungguh melalui kita, mereka melihat kita sebagai wakil Tuhan. Demikian kemuliaan Tuhan dipancarkan ke dunia. Dan Tuhan memakai kita sebagai saksi, sebagai cermin pemancar kemuliaannya. Itu sebab ayat selanjutnya dikatakan setelah ganjaran-ganjaran dididik, tuntutlah, berusahalah untuk berdamai dengan semua orang. Wah, kalimat ini tidak gampang. Saudara-saudara, minggu ini saya sangat gentar memikirkan istilah ini. Berdamailah dengan segala orang. Mana bisa? Ada orang yang membencikan. Ada orang yang tak beres. Bagaimana berdamai dengan dia? Bagaimana kita harus berdamai dengan mereka yang memang tak beres? Sulit. Mereka memusuhi Tuhan, memusuhi firman Tuhan. Bukankah di dalam Mazmur mengatakan, aku memusuhi mereka yang memusuhi kamu? Bagaimana bisa berdamai dengan semua orang? Tapi di sini katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Tidak berarti berusahalah berkompromi, sinkron dengan semua dosa. Ini tidak berarti berdamai dengan semua orang sama dengan berusaha untuk sekongkol dengan semua macam kejahatan. Tidak. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ini menjadi perintah. Setiap kali lah keluar, itu berarti perintah. Lah. Dipenuhilah dengan Roh Kudus, itu perintah. Berusaha berdamailah, itu perintah. Pergilah mengabari Injil, itu perintah. Setiap kali lah, itu berarti perintah Tuhan kepada anak-anaknya. Berusaha berdamai,
hidup damai dengan segala orang. Berusahalah, harus kita belajar berdamai. Ini tidak gampang sekali. Saudara-saudara, orang barat setelah 300 tahun Aufklärung, dari Enlightenment era abad 17 permulaan sampai abad 20 selesai, kita melihat mereka terlalu kejebak di dalam satu aspek, yaitu apa? IQ, logika, rasio. Barat telah kejebak oleh aspek rasio. Segala sesuatu ditentukan dengan satu ukuran. Berapa akademik, berapa rasional, berapa pintar, berapa intelijen, berapa logis. Tetapi akhirnya sesudah abad ke-20 akhir timbulnya postmodernisme, timbulnya satu penilaian terhadap seluruh movement Aufklärung. Mereka baru menemukan orang yang IQ-nya hebat, EQ-nya kurang hebat, selalu gagal di dalam kerjakan segala sesuatu. Ini sesuatu halilintar, sesuatu perubahan besar untuk memutar balik banting setir dari kebudayaan barat. Saudara-saudara, orang yang ininya pintar, IQ-nya rusak, atau tidak mengerti bagaimana bergaul dengan orang lain, selalu merusakkan segala sesuatu yang penting. Saudara-saudara, IQ is very important, EQ is also the same important. Tapi ini dua masih tidak cukup, perlu lebih Q lagi. Saudara-saudara, apa itu IQ? Intelligent quotient. Apa itu EQ? Itu emotional quotient. Tadi apa itu WQ? Ada volitional quotient, will. Itu adalah satu hal yang aspek ketiga yang sekarang belum dibicarakan banyak. Saya melihat Tuhan menciptakan kita selain mempunyai intelek, mempunyai emosi, juga mempunyai kemauan. Dan intelek ini mengenai pengertian, mengenai kognitif, mengenai rasio, mengenai intelijensia, mengenai akan segala fungsi kita berpikir dan logika kita mengerti. Tapi saudara, emosi mengenai bagaimana berdamai, bagaimana mendekati orang, bagaimana mengerti orang, bagaimana mengampuni orang, bagaimana menerima orang, co-acceptance in the society. Orang yang beda sifat sama saya bisa terima tidak? Orang yang beda pendapat dengan saya bisa tunggu dengan sabar tidak? Orang yang mengatakan kalimat-kalimat saya tidak sudah dengar, saya tetap mengasihi dianya atau tidak? Ini EQ. EQ very important. Karena EQ menjadikan engkau bisa bergaul dan terus hidup damai dengan orang lain. EQ itu penting sekali. Orang yang apapun maunya debat, mau menang sendiri, pasti menjadi musuh banyak orang. Orang yang mau menang sendiri dengan teori-teori yang kuat dan pengertian yang lebih dari orang lain, sehingga taunya menghina orang lain. Orang itu akan memancing permusuhan di masyarakat, di dalam company, di dalam sekolah, di dalam perdagangan, dan di dalam rumah tangga sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita semua mempunyai intelek, kita semua mempunyai pengertian, kita semua mempunyai pengalaman. Dengan pengalaman kita yang kita kristalisasikan sebagai satu kebenaran yang mutlak, kita menilai orang lain. Lu tidak tahu apa-apa. Lu? Kamu belum belajar, kamu tidak ngerti. Saudara-saudara, apakah Alkitab membenarkan orang yang mengerti lebih dahulu berhak sombong? Tidak. Saya lebih mengerti dari kamu, maka saya boleh sombong. Itu bukan ajaran Alkitab. Saya mengerti kamu, saya harus mengajar, harus sabar menunggu, harus memberikan rangsangan studi, harus mendidik, harus mendorong engkau untuk maju. Sehingga saya menginginkan satu hari engkau maju lebih tinggi dari saya. Karena yang saya capai menurut usaha saya, di dalam kemampuan saya yang terbatas. Yang kau capai mungkin menurut usahamu dan kemampuanmu yang melebihi dari saya. Biar engkau maju. Jadi Allah tidak membenarkan orang yang lebih tahu dulu boleh sombong menghina mereka yang tidak tahu. Waktu Paulus mengajar, pengetahuan menjadikan orang angkuh. Hanya kasih yang bisa membangun orang lain. Kalimat ini merupakan kalimat yang paling besar di dalam memberikan petunjuk kepada abad 20 dan 21. EQ balance with IQ. Seorang mempunyai pengetahuan tinggi, dia akan menjadi sombong, congkak, angkuh, menghina ini, menghina itu. Tapi hanya cinta kasih yang menjadikan engkau bisa mendorong, bisa membangun orang lain. Bukankah semua guru lebih pintar dari murid? Tetapi mereka sabar mendidik murid supaya jadi. Guru yang baik adalah guru yang bukan menghina murid. Guru yang baik adalah guru yang menanti supaya muridnya pada satu hari bisa lebih pintar dari dia.
Bukankah semua bapak ibu lebih pintar dari anak-anak? Apakah layak kalau mereka menghina anak? Goblok, lu tidak tahu apa-apa. Tidak. Justru mereka ditaruh di rumahmu supaya engkau memberikan pertolongan, membantu mereka maju. Maka Tuhan memberikan kasih kepada setiap wanita untuk menjadi kualifikasi satu-satunya mereka boleh menjadi ibu. Engkau menjadi ibu tidak tentu harus kaya. Engkau menjadi ibu seseorang tidak tentu harus cantik. Engkau menjadi ibu tidak tentu harus mempunyai pengalaman yang banyak. Setiap wanita melahirkan anak pertama adalah tidak berpengalaman. Sebelumnya belum pernah melahirkan anak. Kalau tidak disebut anak pertama. Betul tidak? Engkau menjadi ibu, engkau harus mempunyai satu dan satu-satunya kualifikasi cinta. Engkau tidak pengetahuan, tidak apa-apa. Ibu yang tidak terlalu pintar mungkin menghasilkan anak yang besok menjadi orang paling intelektual di dunia, asal dia mendidik dengan baik, dengan cinta kasih. Papa mama yang inteleknya tinggi sekali, mungkin anaknya malas sekolah, menjadi orang yang tidak jadi. Tetapi cinta kasih mempunyai kekuatan dorongan yang terbesar melampaui semua kuasa akademis. Saudara-saudara, ada hal yang saya tidak mengerti. Doktor, ahli pendidikan dan ahli daripada intelektual, anaknya tidak jadi. Tapi ibu-ibu desa anaknya jadi. Studinya pinter-pinter, kenapa ya? Di situ saya membandingkan pengetahuan dan bijaksana. Knowledge is not wisdom, wisdom is not knowledge. Semua. Knowledge is not wisdom, wisdom is not knowledge. Kalau engkau tidak mempunyai pengetahuan yang tinggi, tidak apa-apa. Mempunyai bijaksana yang tinggi. Bijaksana lain sama pengetahuan. Pengetahuan bukan bijaksana. Bijaksana itu bijaksana. Pengetahuan itu bijaksini. Itu bedanya. Kalau engkau mempunyai bijaksana, mengatur bijaksini, yang tidak mengetahui pun bisa menjadi mengetahui. Kalau engkau hanya mempunyai pengetahuan tapi tidak mempunyai bijaksana, seperti engkau mempunyai segala sesuatu yang limpah, mempunyai bangunan yang tinggi tapi tidak berfondasi, mempunyai kereta yang besar tapi tidak mempunyai arah, tidak mempunyai peta. Bijaksana lebih penting daripada pengetahuan di dunia. Ibu perlu kasih. Jika Allah menciptakan pria supaya mempunyai otak yang memikirnya lebih hebat, Tuhan menciptakan wanita yang jiwanya penuh dengan cinta kasih. Maka keluarga perlu IQ dan EQ, saudara-saudara. Satu pengetahuan, satu adalah emotional touch, emotional influence, emotional education. Tetapi ini dua kalau digabung lagi dengan satu lagi WQ yang saya katakan, itu sekarang belum banyak dibicarakan oleh manusia. Itu adalah will quotient, yaitu kemauan, perjuangan, fighting spirit, consistency, never give up. Itu yang penting. Kalau manusia mempunyai pengetahuan yang tinggi, mempunyai emosi yang luas, dan mempunyai kemauan yang tidak mau menyerah, ini tiga gabung, dia hampir tidak ada lawannya. Saudara-saudara sekalian, kita perlu, dan dia menggerakkan reform Injilis. Saya melihat banyak orang yang pintar, tetapi akhirnya menyerah. Pintar, tidak berjuang. Pintar, menemukan musuh, lalu mundur. Saya berkata, selama saya hidup, saya tidak akan mundur. Selama saya hidup, tidak akan menyerah, tidak akan kompromi. Aku akan berjuang terus sampai kehendak Tuhan jadi di atas bumi. Nah, ini will quotient kita terima dari Yesus Kristus. Dia tidak akan kecewa, dia tidak putus asa, dia tidak mematahkan hati orang lain, dia tidak mematahkan bulu yang terkulai, dia tidak memadamkan sumbu yang berasap. Ini semua adalah will quotient yang saya belajar dari Yesus Kristus. Yesus Kristus merupakan satu-satunya di dalam sejarah yang belum pernah menyerah, belum pernah tawar hati, belum pernah kecewa, belum pernah patah di tengah-tengah perjalanan dengan niat yang tidak lagi maju. Sampai mati, sampai mengalirkan darah, dia terus berjuang. Sampai di atas kayu salib, dia masih mengasihi orang lain, masih berdoa bagi musuh. IQ-nya, EQ-nya, WQ-nya semua sudah jadi satu. Itu namanya SQ, bukan Singapore Airlines. Spiritual quotient. Bagaimana kita menilai orang itu spiritnya baik? Bagaimana kita melihat orang ini orang rohani? Kalau imannya kuat di dalam beberapa hal pernyataan, inteleknya tinggi, dan dia punya
pengetahuan itu diterapkan dengan penuh dengan cinta kasih dan dinyatakan dengan perjuangan yang tidak habis-habis dan dipimpin seluruhnya oleh Roh Kudus. Itulah orang rohani. Saudara-saudara di sini katakan, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang, bukan hidup kompromi, bukan hidup sesuai, bukan hidup mengikuti, bukan hidup searus dengan semua orang. Hidup damai dengan semua orang. Semua orang termasuk orang baik, orang jahat. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Gampang tidak? Tidak gampang. Pada waktu kita melihat mereka yang tidak sama dengan kita sudah jengkel. Lihat lagi, kepingin muntah, saudara-saudara. Orang yang engkau lihat aja sudah memuntah, bergaul sama dia, mati, saudara-saudara. Kita mempunyai kesabaran yang sangat terbatas, tapi di sini diperintahkan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Engkau bilang mungkin salah, mesti ya berusahalah hidup damai dengan kawan baik, begitu ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang reform Injili. Berusahalah hidup baik dengan semua orang yang sepaham imannya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang Kristen. Hidup damai dengan semua macam orang Kristen yang denominasinya lainnya sudah susah, apalagi dengan semua orang. Hidup dengan musuh, gampang tidak? Tidak gampang. Tapi belajar hidup bersama. Di sini berarti kita harus mempunyai kesabaran yang besar sekali. Mempunyai ketabahan yang besar sekali. Mempunyai jiwa toleransi yang besar sekali. Mempunyai cinta kasih yang besar sekali. Karena berbeda. Mari kita balikkan. Engkau bilang, saya biasanya cuma cari orang yang dekat, yang cocok, yang sepikiran dengan saya. Aduh, orang ini cocoknya, pikirannya cocok, kebiasaannya cocok, makannya juga cocok, sama-sama suka pedes. Segalanya cocok, pakai pakaiannya juga cocok, pakai apapun mereknya yang dia senang juga cocok. Ini baru teman saya. Orang seperti ini saya gampang hidup sama dia. Kalau begini, baik enggak? Jawab baik enggak? Engkau hanya bergaul dengan orang yang cocok. Itu bukan damai. Itu sekongkolan. Saudara-saudara. Ya. Hanya cari orang yang cocok. Hanya cari orang yang sama-sama. Semua cocok. Itu bukan perdamaian. Itu bukan toleransi. Itu bukan sabar. Itu bukan cinta kasih. Aku kasih kok. Karena cocok maka cinta sekali. Cocok sekali. Semuanya cocok. Maka kita bisa bersusu. Itu bukan bersekutu. Itu namanya berpartai-partai. Saudara-saudara, kalau gereja, orang yang cari hanya sama dengan sendiri, lalu bersekutu dengan orang yang cocok. Ini sama itu tidak cocok. Dia cari yang cocok dengan dia. Ini cari yang cocok dengan dia. Akhirnya gereja menjadi tempat berpartai-partai. Itu namanya kedagingan. Kedagingan mempunyai ciri khas. Yaitu berpartai-partai. Kedagingan mempunyai satu ciri khas. Yaitu hanya cari yang sama. Cari yang sama. Lalu bersekutu. Itu bukan bersekutu. Sekutu berarti berani berkata-kata dan bertukar pikiran. Hidup bersama dengan mereka yang sama sekali berbeda pendapat. Berbeda pandangan. Berbeda daripada sudut pandang. Semua yang berbeda engkau berani dan engkau mau menerima dia. Co-acceptance. Ini tidak gampang. Satu kali saya masih umur 21 di sekolah teologi. Saya mengikuti seorang besar sekali. Dia rektor dan dia seorang ketua dari seluruh dunia dari Alliance. Dr. Newbern. Dia memimpin kebangunan rohani. Suruh saya pimpin nyanyi. Waktu itu saya masih umur 21. Kalau saya pimpin nyanyi tidak banyak bicara. Saya menyanyi sampai semua pendengar itu datang memuji Tuhan sampai lupa diri. Bersatu di dalam roh yang menggerakkan pencipta lagu. Sekarang menggerakkan mereka. Dia senang sekali dengan saya. Lalu dia tanya, di sekolah teologimu, murid apa dan murid apa yang dijadikan satu kamar? Saya tanya dia, saya tak tanya dulu aja. Saudara rektor sekolah teologi, saudara orang besar. Coba tanya, sudah berpuluh-puluh tahun engkau menjadi rektor sekolah teologi. Engkau menggabungkan murid apa sama murid apa di dalam satu kamar. Mengatur kamar itu siapa sama siapa. Biasanya kalau satu kamar lebih baik yang mirip sifatnya kan. Yang bersih sama yang bersih. Supaya sama-sama bersih menikmati surga di dunia. Begitu kan? Dia bilang, ya itu. Jadi saya untuk menghindarkan kerusakan
emosi atau hubungan, maka kita pilih yang bersih sama yang bersih, yang tua sama yang tua, yang muda sama yang muda, terus yang kotor sama yang kotor. Supaya ada sebaya dan juga ada kebiasaan di dalam situ. Bagaimana dengan kamu? Saya bilang saya seorang anak muda, tetapi rektor saya mengatakan terbalik. Dia selalu memakai cara yang berbeda untuk disekamarkan. Orang yang paling bersih disuruh sekamar dengan orang yang paling kotor. Orang paling diam sekamar dengan orang yang paling cerewet. Disengajakan taruh di dalam satu kamar. Oh, dia kaget. Dia, kenapa begitu? Saya bilang kalau tidak salah ya. Rektor saya bilang mereka besok setelah lulus sekolah teologi mau melayani gereja. Di dalam gereja manusia macam-macam. Ada yang kotor, ada yang bersih. Ada yang diam, ada yang cerewet. Ada yang sombong, ada yang rendah hati. Jadi kapan lagi belajarnya kalau tidak daripada asrama? Saudara-saudara. Lalu ada contoh-contoh. Orang itu begitu masuk, semua buku ditaruh dengan tertib sekali. Semua dibikin bersih, baru tidur. Ada yang begitu masuk kamar, preng, taruh di situ. Langsung lempar tubuhnya. Lalu kaos kaki dicopot, biar dilempar. Akhirnya satu di atas lemari, satu di bawah kolong. Besok pagi bangun cari-cari kok sisa satu. Marah-marah sama temannya. Akhirnya temannya menemukan di atas lemari baru. Oh ya, kemarin aku lempar sendiri. Ada orang bersih dikumpul dengan orang yang najis. Orang yang diam kumpul dengan orang yang cerewet. Kenapa? Supaya adjust. Supaya co-accept. Supaya belajar bagaimana adaptasi. Semua sifat yang berbeda. Belajar mengasihi. Seorang dosen saya daripada Australia, dia mengatakan, jikalau Anda hanya mengasihi mereka yang mirip dengan Anda, itu bukan kasih, itu suka. Suka bukan kasih, kasih bukan suka. Terus saya tanya, jadi kasih itu apa? Kasih yaitu mengasihi mereka yang engkau tidak suka, itu baru kasih. Engkau mengasihi mereka yang berbeda, itu baru kasih. Engkau yang diam ketua orang cerewet, bisa sabar biar cerewet terus engkau tetap senyum. Wah, tak bisa gua. Kalau gua orang suka diam dia cerewet terus saya kudung tempelin dia. Mana sabar dengar dia cerewet. Saya kudung diam. Kalau ada dia biok dalam nama Tuhan, selesai. Itu bukan kasih. Kasih berarti sabar, toleran, menerima yang tidak sama. Semua. 1, 2, 3. Kasih berarti sabar, menerima, toleran yang tidak sama. Yang tidak sama toleran. Sampai kapan toleran? Sampai datahan. Doa lagi. Tidak gampang ya. Berusahalah kamu hidup damai dengan semua orang. Saya belajar. Sekarang sudah 60 lebih. Saya masih gagal. Kadang-kadang saya kurang sabar mendengar orang lain. Kadang-kadang saya tidak sabar mendengar orang yang apa yang dia ngomong dari A sebelum ngomong B saya sudah tahu Z itu apa. Jadi kalau sudah tahu di ngomongin lagi saya tidak sabar. Saya paling tidak sabar orang sudah ngerti dikasih tahu lagi. Ngerti dikasih tahu lagi kasih tahu dia bosankan. Itu dalamnya seperti api mau meletus saudara-saudara. Tapi mesti belajar menerima dan toleran yang berbeda. Itu namanya kasih. Engkau harus berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah hidup yang suci. Saya heran karena ada dua ini dijadikan satu. Pada pihak pertama, engkau harus mengejar perdamaian. Kedua, kejarlah hidup yang suci. Berusaha itu mengejar. Mengejar itu berusaha. Jadi dua-dua berusaha. Apa artinya? Saya harus berusaha untuk berdamai. Berusaha untuk suci. Karena di dalam perdamaian terlalu gampang kompromi. Sehingga kesucian itu hilang. Maka kedua hal ini dijajarkan, kedua ini bersatukan oleh penulis dari Ibrani. Saudara-saudara, ada orang yang begitu suka berdamai dengan semua orang, akhirnya dia menjadi orang yang kompromi tanpa prinsip. Di sini dia ngomong ini, di situ ngomong yang itu, di sini sesuai dengan cara hidup, di sana dia menjual akan prinsip sendiri. Itu sebab kedua ini disatukan, mengejar perdamaian, belajar toleran. Belajar menerima. Belajar sesuaikan diri dengan semua macam orang berbeda. Tetapi tetap mengusahakan pertahanan hidup kesucian. Inilah tidak gampang.
Saya kira contoh terbaik adalah Yesus Kristus sendiri. Dia selalu ada guru yang terbesar. Dia selalu ada contoh yang terbaik. Dia selalu ada teladan segala zaman. Yesus tidak pernah memusuhi siapapun, tapi Yesus tidak pernah menjual diri kepada musuh. Yesus tidak pernah memusuhi siapapun. Yesus tidak pernah tidak mempertahankan kesucian dia sendiri. Saudara-saudara, kesucian orang dari Farisi adalah kesucian yang bisa luntur. Kesucian Yesus Kristus adalah kesucian mempengaruhi yang tidak suci. Itu perbedaannya. Maka kalau di dalam masyarakat dengar satu suara, aku najis, aku najis. Orang Farisi cepat-cepat angkat kaki, cepat-cepat pergi. Apa sebab? Dia tahu itulah orang sakit kusta. Orang sakit kusta itu najis. Maka orang sakit kusta tidak boleh pura-pura seperti tidak sakit, lalu duduk di tengah-tengah perhimpunan orang Yahudi. Dia kalau diketemukan engkau sakit kusta, berani duduk di kebaktian seperti ini dan pura-pura engkau bersih, akan dibawa keluar, dirajam dengan batu sampai mati karena dia tidak jujur. Jadi orang yang sakit kusta harus jujur, aku najis, aku najis, aku adalah orang tidak bersih, sehingga orang lain mempunyai pengetahuan boleh melarikan diri. Nah, orang Farisi yang suka bersih, mereka kalau cuci air itu di dalam satu peraturan orang-orang Yahudi, itu ada air yang natural, yang bersih untuk cuci. Mereka begitu mempentingkan kebersihan. Saudara-saudara sekalian, mereka begitu mempentingkan kebersihan. Maka kalau mereka jalan di tengah-tengah jalan, dengar suara najis, najis, mereka cepat angkat kaki, mereka cepat lari. Mereka tidak mau ditularkan akan kenajisan itu. Tetapi Yesus Kristus tidak demikian. Yesus bertemu dengan orang yang sakit kusta. Ya anak Daud, kasihankanlah kami. Jika engkau rela, bersihkanlah kami. Ya anak Daud, ya anak Daud, bersihkanlah kami. Sucikanlah kami. Kami najis. Yesus lari? Tidak. Yesus hina? Tidak. Yesus berkata, aku rela. Berlututlah engkau. Tumpang tangan atas mereka. Dan mereka menjadi bersih. Saudara-saudara. Kesucian aktif adalah kesucian mempengaruhi. Kesucian pasif ada kesucian akan dinajiskan, dipengaruhi. Ini perbedaan pendiri-pendiri agama dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus kemana saja, sucinya dia keluar. Bukan najisnya yang lain masuk. Sucinya dia mempengaruhi. Bukan kotoran dan dosa orang lain mempengaruhi dia. Yesus kemana saja mempengaruhi. Dengan kuasa inisiator, dia terus memberikan iluminasi cahaya kesucian. Saudara-saudara, Yesus suci dan Yesus damai. Yesus tidak memusuhi siapa, dan Yesus mengampuni orang. Yesus tidak pernah tidak mempunyai cinta kasih, dan Yesus tidak pernah dengan cinta kasih berkompromi. Kedua ini menjadi satu, ini menjadi ajaran yang penting bagi kita masing-masing. Kita hidup di dunia yang begitu kotor, begitu najis, begitu korup, begitu tidak jujur, begitu jauh daripada rencana dan prinsip Alkitab. Tapi kita harus berdamai. Orang yang berdosa, yang berzina, yang sombong, yang najis, yang iri, yang fitnah, orang yang tidak beres di sekitar kita, jangan lihat dosanya, lihat manusianya. Manusianya harus dikasihi, dosanya harus dibenci. Saudara-saudara, jangan karena seseorang mempunyai dosa engkau benci dia karena dia orang berdosa. Justru kita belajar dari Yesus Kristus. Justru dia orang berdosa, dosanya harus ditanggung dan dia harus dicintai. Perbedaan Yesus dengan orang Farisi adalah orang yang dibenci, tapi yang membenci orang sendiri mempunyai dosa yang sama. Maka Yesus berkata, inilah seorang perempuan yang ditangkap basah waktu dia berzina. Kalau tangkap basah, berarti dua yang berzina baru bisa ditangkap, betul? Kenapa yang pria diloloskan, perempuan yang dibawa ke Yesus? Ini namanya diskriminasi. Biar lali, orang pria itu lari, sesudah berzina boleh pergi. Yang perempuan yang saya tangkap untuk diadili. Ini masyarakat kurang ajar. Jadi orang berdosa banyak. Sebagian yang ditangkap karena apa? Mau dijatuhkan hukuman. Kalau mau jatuhkan hukuman, kenapa tidak berani jatuhkan hukuman kepada orang yang lebih keras, lebih sehat, laki-laki yang lebih berkuasa? Kenapa perempuan yang ditangkap ke sini? Nah, waktu mereka menurut Musa, menurut hukum Taurat, orang yang berzina harus dirajam batu.
Tuhan Yesus tidak mau debat. Tuhan Yesus kalau mau debat dia mengatakan, kalau rajam batu, dua-dua jangan satu saja. Mereka sudah kapok. Yesus diam-diam. Mereka bilang, oke, saya tidak melawan Taurat. Taurat mengatakan di rajam batu, boleh saja. Aku datang menggenapi Taurat kok. Tetapi sekarang saya tanya, di antara kamu siapa yang tidak berdosa? Ambil batu dulu, matikan perempuan ini yang tidak berdosa. Roh Kudus langsung bekerja, mencerahkan hati mereka. Mereka ambil batu, mau lempar. Gua sendiri berdosa. Lepas batunya. Dia pergi. Satu-satu pergi. Alkitab mengatakan dari yang tua sampai yang muda pergi semua. Sisa Yesus sendiri. Dan Yesus berkata, mereka tidak menghukum engkau? Tidak. Aku juga tidak menghukum engkau. Karena aku datang bukan untuk menghakimi, tapi menyelamatkan. Pergilah, jangan berdosa lagi. Saudara-saudara, cinta semacam ini dan suci semacam ini contoh anak Allah. Kita di dalam dunia ini kita tidak gampang berdamai dengan semua orang. Kalau gampang selalu kompromi. Kalau gampang selalu tidak mempertahankan prinsip kesucian kita sendiri. Yesus Kristus tidak demikian. Saudara-saudara sekalian, mari kita belajar. Belajar dengan IQ yang baik. Belajar menerima yang tidak sama. Belajar mencintai mereka yang memusuhi kita. Belajar mencintai mereka yang tidak senang kita, yang merusak kita, yang memfitnah kita. Jangan benci orangnya. Benci dosanya. Dosa yang kau benci ada pada orang lain, mungkin juga dosa yang ada pada dirimu sendiri. Jika dirimu mempunyai dosa itu, jangan karena dirimu mempunyai dosa itu, engkau menyimpan, mencintai dosa diri, membenci orang lain. Saudara-saudara, kalau engkau mencintai dirimu, jangan lupa membenci dosa dirimu. Kalau engkau membenci orang lain, jangan lupa membenci dosa orang lain dan mencinta orang lainnya itu. Dengan demikian kita bisa menjadikan dua-dua ini sinkron. Bagaimana bisa berdamai dengan semua orang, tetap mengejar kesucian. Bagaimana kita bisa berdamai dengan semua orang yang berbeda, tetapi tidak berkompromi di dalam dosa mereka. Bagaimana kita bisa mencintai semua musuh, tapi kita sendiri tidak berbagian di dalam dosa yang musuh kerjakan. Jikalau dirimu tidak berdosa, lempar batu kepada dia. Dirimu mempunyai dosa, tetapi engkau melempar batu kepada orang lain, karena orang itu harus mati. Engkau mencintai diri dan dosamu, engkau membenci dosa dan orang lain. Ini tidak adil. Cintailah semua, karena semua orang dicipta menurut peta teladan Allah. Bencilah dosa, termasuk dosa dirimu sendiri, karena Tuhan tidak senang kita berdosa. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan dari tua sampai muda satu-satu pergi. Karena apa? Banyak orang kira kalau sudah tua, pengalaman banyak, hidup mulai suci. Tidak tentu. Satu kali tahun 65 saya berkhotbah keras sekali. Ya berzina, bertobatlah. Saya berkhotbah itu kepada anak muda. Pemuda-pemuda berzina, pemuda-pemudi cari peratur, bertobatlah kamu. Sesudah saya turun, saya waktu itu juga pemuda. Waktu itu saya turun, seorang bilang sama saya, Pak Stephen Tong, saya majelis yang sudah tua di gereja ini. Maafkannya, saya ada sedikit pendapat yang beda dengan Anda di dalam khotbah Anda. Saya dengan segala rendah hati, apa ya? Boleh beritahu kepada saya. Engkau selalu mengatakan pemuda-pemudi jangan berzina. Sebenarnya saya kasih tahu ya, yang berzina bukan hanya pemuda-pemudi. Orang tua banyak juga. Saya lebih tua dari kamu, saya tahu. Bukan hanya orang muda, orang tua juga. Lain kali kalau berkhotbah jangan pemuda-pemudi jangan berzina. Semua orang jangan berzina. Yang tua-tua juga jangan berzina. Oh, saya baru tahu. Saya belum tahu sih. Saya kira kalau orang tua itu semua suci. Tidak. Saudara-saudara. Hidup suci dan hidup kasih. Semua. Memelihara kesucian dan berdamai dengan semua. Semua. Memelihara kesucian dan berdamai dengan semua. Hari ini saya hanya bisa selesai satu ayat. Mari kita berdiri, kita membaca ayat ini dari hati yang takut kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat ke-14. Kita berdiri bersama-sama dengan gentar dan dengan perasaan takut kepada Tuhan. Kita membaca ayat ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan
tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sekali lagi, berusahalah hidup damai dan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk ajaran-ajaran dari firman-Mu yang demikian penting. Meskipun sulit, kami harus mau melakukan. Kami minta, kami berdoa, kami minta pertolongan dan kekuatan lebih besar dari Tuhan untuk memberikan kepada kami bijaksana, menghindarkan segala kejatuhan, memberikan kami kekuatan untuk boleh menolak segala pencobaan, memberikan kepada kami kekuatan untuk mempertahankan kesucian yang Tuhan karuniakan kepada kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua berdoa untuk hidup damai dan hidup suci. Semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dan ajarkan kami untuk hidup damai, hidup harmonis, hidup betul-betul menghormati orang lain, hidup sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, hidup penuh dengan cinta kasih, dan hidup mempertahankan, memeliharakan kesucian Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.